Menurut gue Scott emang aneh kok. Maguire dipanggil. Itu menurut gue tidak dipanggilnya Tomori itu buat gue sangat aneh. Sama Ten Hag aja, Maguire itu bukan satu pilihan yang sangat dicadangkan. Iya, dicadang. Jadi striker pula gitu. Semakin menjelaskan kalau buat gue ya, dengan tidak dipanggilnya Ramos, De Gea, sekarang Thiago Alcantara juga. Apa yang akan dilakukan oleh Enrique? Peremajaan itu. Firmino, ini apes banget Firmino ya. Iya, ini karena sempat Brasil ribut lagi ya kemarin. gila. Iya. Gimana, bro? 9 penyerang Brazil nih, Iya. menurut gua Ampun sangat dah. mengerikan. Sebutkan 2 atau 3 pemain yang akan menjadi bintang bersinar di Qatar 2022. Kembali di atas bintang hadir Piala Dunia 2022 yang tentunya akan melihat siapa bintang yang bersinar, siapa bintang yang tidak berangkat. Di atas bintang selalu ada bintang. Nah, kembali Hadi Gunawan dan juga Wiwit. Oke, Mantap. kita akan melihat bagaimana para pemain bintang. Kita bahas dulu tidak berangkat ya. Ini dari Ya. formasi dari belakang dulu, penjaga gawang. Ini nama besar David De Gea. David De Gea. Tidak berangkat. Apakah ini sebuah berita besar? Wah, buat gua sih tentu berita besar ya. Ya. Gue juga bingung sebetulnya dengan Luis Enrique itu tidak membawa David De Gea. Ya. Karena biar gimana pun dia masih menjadi pilihan utama di Manchester Oh. United. Ya. Dan ini menjadi bukti bahwa dia bukan kiper sembarangan di Eropa. Kemudian di tim sekelas MU meskipun sekarang masih tertatih-tatih, tapi dia tetap menjadi pilihan utama di Manchester United. Alasan Enrique adalah selain dia katanya tidak terlalu bisa untuk melakukan build up sebagai seorang penjaga gawang, tapi menurut gue sih itu bukan alasan yang terlalu mendasar ya, fundamental dari tidak diangkutnya De Gea oleh Enrique ke Qatar 2022 ini. Tapi menurut gue sebetulnya Enrique ingin lebih melihat sosok lain di luar tim pemain-pemain Spanyol lainnya untuk bisa menggeser De Gea. Dia sudah cukup puas dengan adanya Song ataupun dan juga Unai Simon, dan dia sudah cukup puas dengan hal seperti itu, sudah merasa aman. Jadi buat dia ngapain lagi gue mengangkut De Gea, biar bagaimanapun tidak adanya De Gea di tim nasional Spanyol buat gue tetap berita besar. Oke, dari lu ada Unai Simon, David Raya dari Brentford, dan Robert Sanchez dari Brighton and Hove. Iya, gue setuju sih yang Hadi bilang terakhir tadi ya, bahwa Luis Enrique ini memang ingin memajukan pemain-pemain lain dari Spanyol. Ini mungkin nanti akan menjelaskan di bahasan nanti kita lanjutnya ya, di lini belakang dan lini tengah karena ada beberapa pemain Spanyol juga yang kayaknya sih harusnya masuk tim nih, karena mereka masih menjadi andalan klub, mereka juga masih dalam usia yang cukup bagus ya, cukup matang untuk main di Piala Dunia, tapi kok nggak dipanggil gitu. Nanti itu akan terjelaskan mengapa Enrique memilih pendekatan seperti ini. David De Gea dikeluarkan dari tim, sedangkan yang dipilih adalah kiper muda yang memang sedang harus diakui memang sedang naik daun sih di Premier League. Dan capsnya baru 1, ya, dan juga belum pernah tampil di Piala Dunia. Ini sebuah hal yang membingungkan sebenarnya. Oke, itu David De Gea. Kalau kita sepakat David De Gea harusnya pantasnya berangkat ya, masih kasih kesempatan. Masih pantas dengan tim sekelas De Gea. Meskipun hanya cadangan ya. Betul. Paling tidak ini ya menularkan mental dia, dia ke dalam tim masih bisa harusnya. Oke, masih di Spanyol. Kita lihat lini belakang. Lini belakang ada nama Sergio Ramos. Ini memang sudah tidak tampil di La Liga, tapi masih tampil di PSG. Iya. Tampilnya di PSG, berarti kan dia salah satu tim pemain terbaik, masih menjadi salah satu pemain terbaik. Main di PSG loh. Berpasangan dengan Marquinhos dan juga maksudnya pemain-pemain terbaik lainnya. Ini membuktikan bahwa Sergio Ramos belum kehilangan pamornya dan belum kehilangan levelnya. Belum turun loh, kecuali dia main di klub Segunda Spanyol atau main di Serie B, itu baru dikatakan bahwa Sergio Ramos sudah berada dalam level yang tidak baik lagi. Itu tadi sebetulnya, kalau menurut gua ya sebetulnya Enrique memang sedang mencari pemain baru, tim baru untuk Spanyol, untuk menghilangkan pemain-pemain sebelumnya. Regenerasi. Biar gimana pun Sergio Ramos masih menjadi satu sosok pemain belakang yang sangat ditakuti oleh pemain-pemain depan. Sekelas Messi pun masih worry jika menghadapi Sergio Ramos face to face atau one on one. Ini sebuah back yang sangat sulit untuk dilewati. Apalagi jika di marking oleh Sergio Ramos, sulit untuk melepaskannya. Nakal lagi dia. Nakal dan licik lah ya, back licik. Dan sebetulnya Spanyol sangat membutuhkan
pemain belakang nggak memiliki karakter yang sangat kuat. Sergio Ramos, dia juga sebagai kapten lo bisa loh. Masih sakit hati ya mau salah gagal ya? Ini kita Liga Champions itu ya. Tapi kalau melihat, teman-teman kalau kita lihat di center back ya, yang di bawah Eric Garcia, Torres, Laporte. Ya, ini bisa dikatakan jauh di bawah Sergio Ramos dalam pengalaman. Kalau pengalaman, jelas sangat jauh kalau kita bandingkan. Kalau menurut gue sih sama seperti kasus De Gea. Sergio Ramos tetap layak masuk ke dalam skuad Spanyol, apalagi untuk mengeluarkan pengalaman dia. Yes. Tapi sekali lagi bahwa Luis Enrique kelihatan ingin, ini loh warisan gua melahirkan sebuah tim baru yang ya kalau misalnya Enrique nanti berlanjut sebagai pelatih, ini timnya akan terus berkembang bersama dia. Tapi seandainya dia nanti diganti, pelatih yang baru ini akan mendapatkan warisan pemain yang udah segar gitu, udah bukan generasinya Xavi, udah bukan Iniesta lagi, bukan Sergio Ramos lagi, tapi udah generasi deretan pemain baru yang udah siap dipakai untuk mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini kayaknya yang ingin dilakukan oleh Enrique. Dia ingin menciptakan warisan dia bahwa dia membuat tim sendiri gitu, timnya dia sendiri yang udah meninggalkan pemain-pemain yang memang di masa lalu membawa kejayaan ya buat Spanyol ya. Oke, kita sedikit bergeser ke negara lain, tapi di posisi yang sama, center back, ini Sven Botman. Ini salah satu pemain yang sedang naik daun dari Belanda di Newcastle United. Tapi tidak dibawa karena tentunya lebih memilih Nathan Ake, kemudian Matthijs de Ligt, kemudian Virgil van Dijk. Klubnya sih kayaknya ya. Dia lagi besar loh. Newcastle bagus loh. Tapi kalau kita lihat kalau kita bandingkan dengan misalnya Van Dijk, Nathan Ake, itu memang kalah pamor sih si Sven Botman ini, harus diakui bahwa dia kalaupun dia masuk tim ke Belanda, De Ligt juga begitu. Ini udah pasti jadi cadangan lah kalau dimasuk ke dalam skuad Belanda. Ini yang menyebabkan kalau menurut gua ya akhirnya dia terpinggirkan gitu karena memang dia adalah mungkin eselon ketiga dari ini ya. PNS kali. Lapis ketiga lah dibandingkan dengan center back lain yang ada di Belanda gitu. Jadi memang kelihatannya harus bersabar dulu nih. Apalagi kan si Botman ini kan sebetulnya juga masih muda ya. Masih 22 tahun sehingga masih banyak lah jalannya nanti untuk masuk ke dalam tim oranye nanti. Ya. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Wiwit ya. Botman tentu saja secara level belum lah untuk sekelas Van Dijk, De Ligt atau Ake misalnya. Gue biar gimana pun tiga pemain yang dipilih luas Van Gaal ini memiliki level dan kualitas yang sangat bagus. Apalagi untuk tampil di level sekelas Piala Dunia, buat gua Van Dijk adalah satu sosok yang sangat-sangat diperhatikan nanti oleh para penyerang lainnya. Dan buat gua Luis van Gaal membuat satu keputusan yang sangat tepat. Oke, jadi kita sepakat memang belum waktunya ya. Mungkin di Piala Eropa nanti. Betul. Oke, kita masih di lini belakang. Tomori, apakah timnya nih yang dipanggil? Ini saingannya memang cukup berat ya. Ada Trent Arnold, ada Ben White yang memang di Liga Inggris bagus. Menurut kalian gimana? Gua agak sedikit Tomori sebelumnya biar gimana pun main cukup oke lah di AC Milan. Tapi nggak dipanggil sama Southgate. Menurut gue Southgate emang aneh kok. Maguire dipanggil. Itu menurut gue tidak dipanggilnya Tomori itu buat gue sangat aneh. Sama Ten Hag aja, Maguire itu bukan satu pilihan yang sangat dicadangkan. Dicadang. Jadi striker pula gitu. Itu kan sudah suatu penghinaan sebetulnya buat gue ya, Maguire tuh dari MU ya. Betul. Iya, dari MU. Itu menurut gue, bisa-bisaan Southgate memang menjadi satu pertanyaan besar buat gue, kenapa Tomori yang oke tampil di AC Milan tapi tidak dipanggil. Iya, Milan juara. Sekarang Milan di papan atas, Tomori nggak dipanggil, aneh. Coba kalau kita bandingkan dengan musim kemarin, memang agak menurun sih. Si Tomori ini harus diakui secara individu memang agak menurun penampilannya. Tapi ya benar, gue setuju juga sama Hadi. Kalau dari segi jumlah menit bermain, ya harusnya Tomori ini yang dipilih daripada Maguire gitu ya. Tapi kayaknya si Southgate ini udah punya pegangan bahwa dia yakin banget sama Maguire. Ini kan Maguire adalah back yang dia bawa ke Piala Dunia 2018, ke Euro 2020, andalan dia nih, Tapi dia terus. Bisa main di back kanan dan juga back tengah kan? Kalau Maguire dia striker, bro. Tomori. Kalau ke fullback memang bisa Tomori, cuma mungkin saingannya terlalu berat kalau di sana. Karena di sana ada Trent Arnold, betul. Ben White ya, betul, Kyle Walker. Ya. Jadi Trippier ya. Ada, bro.
Ada dong. Ya, ada. Trippier ada. Jadi memang kalau misalnya dia mau pindah ke fullback agak berat. Kalau di tengah harusnya bisa. Di tengah itu ya itu udah Stone. Udah yakin banget dengan si Maguire, si Southgate ini. Makanya ini kan hitungannya 2018 kan semifinal. 2020 final. 2022 juara gitu hitungannya. Dengan tim yang dia bawa gitu. Southgate makanya begitu percaya dengan Maguire sih. Ini takutnya Jordan Pickford ditendang sama Maguire nanti sendiri. Kita sepakat Tomori harusnya bisa masuk ya. Harusnya bisa. Daripada Maguire masuk ya mendingan Tomori masuk. Yes. Oke, kita lihat bagaimana Prancis juga meninggalkan Mendy. Ini pilihan utama bagi Ancelotti di Real Madrid, tapi tidak dibawa oleh Deschamps. Kayaknya Deschamps cukup tertarik dengan prospek dua kakak beradik yang ada di situ. Lucas Hernandez dan Theo Hernandez. Iya, karena ini baru ditemukan, bisa dibilang baru ditemukan tahun ini, yuk. Di mana Lucas Hernandez dan Theo ternyata bisa main bareng. Dengan cara Prancis mengubah formasi. Kan tadinya dengan formasi 4 di belakang. Sekarang diubah jadi 3 di belakang. Jadi Lucas Hernandez di back kiri yang 3, Theo itu di full back kirinya. Dan ternyata berjalan cukup baik gitu. Berdampingan. Dan saling pengertian antara dua kakak beradik ini kayaknya sih diyakini Deschamps lebih bagus daripada misalnya ada Mendy di sana. Mungkin ini yang akan dicoba Prancis nanti dengan formasi 3 back di lini belakang, Theo di full back kiri. Ini yang akan dicoba kombinasi antara Lucas Hernandez dan Theo kakak beradik ini kayaknya yang makanya membuat si Ferland Mendy tersingkir ya. Ya, bersama dengan Jules Koundé dan juga Saliba ya. Iya, Ngeri nih Prancis di belakangnya. Gimana, Bro? Makanya gue bilang kan Prancis hati-hati. Tapi tengahnya jelek, selesai, nggak ada N'Golo Kante. Gue sebetulnya melihatnya gini ya, maksudnya semua pelatih pasti memiliki selera masing-masing sesuai dengan konsep yang akan mereka terapkan. Tapi biar gimana pun Mendy ini adalah salah satu pemain yang menurut gue sangat oke lah di bawah Ancelotti di Real Madrid. Ini semua sangat disayangkan ya jika pemain yang tampil di liga tapi dia dipanggil ke tim nasional memang suatu keputusan yang sangat membuat orang pasti bertanya-tanya. Tapi itu tadi ini masalah selera. Apalagi Deschamps juga banyak memiliki pemain kalau di situ di lini belakang biar gimana pun lini belakang Prancis ada Pavard, ada segala macam itu bukan suatu hal yang buat gua sangat kehilangan lah untuk tidak dimainkannya atau dipanggilnya. Jadi wajar. Bukan wajar maksud gua. Oke saja lah. Nggak masalah besar. Karena bagaimanapun Deschamps juga memiliki satu konsep tersendiri dan selera tersendiri. Oke, kita kembali sudah 4 pemain di lini belakang. Kita akan masuk ke lini tengah. Nah, ini lini tengah. Thiago Alcantara kurang bagus apa di Liverpool membawa Liverpool jadi bangkit gitu ya. Bukan salah loh. Thiago Alcantara ini tidak masuk. Ya ini lagi sekali lagi menjelaskan apa yang akan dilakukan Enrique di timnas Spanyol. Sekarang dia malah mengedepankan Gavi dan Pedri, dua pemain yang masih sangat muda. Tapi jelas sekali kelihatan bahwa Gavi dan Pedri ini memang diinginkan Enrique untuk menjadi nyawa buat lini tengah Spanyol yang baru ya. Kalau misalnya Pedri kan udah jadi pemain muda terbaik di Euro kemarin 2020. Diharapkan dia melanjutkan naik ke level lagi. Mudah-mudahan siapa tahu bisa menjadi pemain muda terbaik juga nanti di Piala Dunia 2022 ini sehingga dia semakin mengonfirmasi bahwa dia memang adalah masa depannya lini tengahnya Spanyol. Ini mungkin barangkali kita sedang melihat proses pembentukan penggantinya Xavi atau Iniesta lah. Antara dua pemain itu. Makanya semakin menjelaskan kalau buat gue ya. Dengan tidak dipanggilnya Ramos, De Gea, sekarang Thiago Alcantara juga. Apa yang akan dilakukan oleh Enrique? Peremajaan itu. Ya, dan masih cukup muda ya. Gavi 18 tahun, Pedri 19 tahun. Muda banget itu, masih muda banget. Benar apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya atau misalkan Wiwit sampaikan, memang Enrique itu ingin membentuk tim baru kok. Makanya pelan-pelan ingin menggusur beberapa pemain senior yang tentu saja sudah bisa diantisipasi, bisa digantikan pemain lain. Ya paling meninggalkan Busquets misalkan. Nah, Busquets tentu saja akan menjadi pilihan sebagai jangkar lah untuk bisa mengawal rekan-rekannya yang lebih muda biar gimana pun turnamen sekelas Piala Dunia, apalagi di lini tengah harus ada pemain yang memiliki karakter kuat atau lebih berpengalaman seperti Busquets. Tapi yang sudah disampaikan tadi bagaimana memunculkan pemain baru seperti Pedri atau Gavi dan juga jangan dilupakan ada juga nanti yang membackup mereka pemain seperti Rodri. Jadi secara kualitas kedalaman materi Enrique tidak terlalu kekurangan dengan hilangnya Alcantara. Jadi menurut gua sih masih biasa-biasa saja. Oke, kita ke
pemain lini tengah juga, ini Renato Sanchez, pemain andalan yang dikatakan salah satu pemain muda terbaik dulu di Portugal, tapi kali ini tersingkir karena pelatih dari Portugal lebih memilih Vitinha, lebih memilih Ruben Neves, lebih memilih William Carvalho sebagai pemain senior di lini tengah. Kelihatannya ini efek dari ini ya, mungkin agak terlalu menyerang nih. Komposisi dari Portugal yang dibawa Portugal terutama di lini tengah karena di situ ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva untuk mendukung Cristiano Ronaldo. Mungkin tadi yang pemain-pemain yang Tio sebut tadi, Vitinho dan segala macam itu mungkin lebih cocok karakternya untuk membentengi pertahanan daripada Renato Sanchez. Makanya mereka lebih dipilih gitu. Mungkin kita nggak terlalu banyak mendengar gitu ya si Vitinha ataupun pemain-pemain yang lain di lini tengah Portugal. Tapi barangkali pelatih ini melihat bahwa mereka adalah yang cocok untuk menjadi benteng pertama buat pertahanan. Sementara teman-teman lainnya nyerang semua tuh. Si Bruno, si Bernardo Silva membantu Cristiano Ronaldo ya. Jadi memang kelihatannya ini adalah mutlak pilihan pelatih. Kalau Renato Sanchez ini kita tahu ya mirip-mirip lah permainannya dengan Bruno Fernandes ataupun Bernardo Silva, agak sering masuk dari lini kedua, lebih menyerang juga karakternya sehingga mungkin dia kalau misalnya masuk agak surplus nih pemain-pemain yang berkarakter menyerang di Portugal. Oke, dari Hadi? Ya kembali lagi ini masalah apa namanya selera ya, konsep dari seorang pelatih. Biar gimana pun Portugal dipenuhi oleh lini tengah yang sangat bagus. Seperti sudah disebutkan oleh Wiwit, ada Vitinha, ada Bruno Silva, ada Bernardo Silva, ada Bruno Fernandes. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Portugal tidak kekurangan pemain-pemain yang apik di lini tengah. Tapi bagaimanapun ada kuota yang harus dipenuhi oleh pelatih. Dan menurut gua tidak semua pemain harus masuk. Jadi adalah pilihan sebenarnya buat gue nih, pelatih adalah pilihan sulit sebetulnya untuk mengesampingkan Renato. Tapi bagaimanapun ada tempat yang terbatas. Dan menurut gue ada sedikit kalah saing lah Renato dengan pemain-pemain lainnya. Jadi menurut gue masih pilihan wajar dari pelatih untuk tidak mengangkat atau mengangkut Renato Sanchez ke Qatar 2022 nanti. 2022. Oke, gue juga sepakat ya, seperti memang kalah kelas ya saat ini. Nah, bergeser ke tim nasional Inggris. Jadon Sancho tidak dibawa karena tentunya kalah bersaing dengan Phil Foden, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford, dan Jack Grealish. Jelas. Udahlah. Sancho itu salah satu flop lah dari tahun lalu lah. Kita mengharapkan dia sebetulnya begitu udah pindah dari Dortmund tuh menemukan ini ya, langsung tajam gitu di United. Entah itu mencetak gol, entah itu membuat assist. Tapi ini sekarang udah jalan berapa tahun? 1,5 tahun? Udah hampir 2 tahun. Tapi ya gitu-gitu aja gitu. Dan kalau kita lihat, ya tadi yang Theo bilang, saingannya Bukayo Saka, Raheem Sterling, Phil Foden, ya on fire semua tiga-tiganya. Ya kalau gue jadi pelatih Inggris, kalau jadi Southgate ya gampang aja. Siapa yang dicoret udah jelas gitu. Dari segi performa, dari segi koleksi gol, assist sudah jelas siapa yang harus dicoret gitu. Tapi Jude Bellingham di bawah ya? Kalau Jude Bellingham kayaknya sih ini masa depan nih, depan karena usianya masih sangat muda dan agak menonjol juga ya di Borussia Dortmund ini juga cukup menonjol sehingga mungkin dicoba untuk Piala Dunia pertama dia gitu. Kita lihat nanti Jude Bellingham. Belum tentu main inti ya. Iya, betul. Kali ini gue agak setuju dengan keputusan Southgate ya. Karena lu nggak suka MU aja. Setuju. Lu emang nggak objektif lu. Gue soalnya ngelihat bagaimana Raheem Sterling yang bermain. Masih cukup baik lah. Maksud gue kelasnya masih di atas Sancho. Biar gimana pun sayap-sayap Inggris masih tetap yang diangkut oleh Southgate masih tetap baik. Dan bukan suatu kehilangan yang sangat-sangat besar buat Southgate atau tim nasional Prancis dengan tidak mainnya Sancho. Itu tadi bagaimanapun Inggris masih dipenuhi pemain-pemain yang sangat baik yang diangkut di Qatar nanti ya oleh Southgate. Di posisi itu ngeri ya. Ya. Semua pemain-pemain hebat ada di sana. Iya. Oke, kita bergeser juga di negara lain, masih di lini tengah, yaitu Ante Rebic. Ini bermain sangat bagus di Liga Italia bersama dengan tim. Ini harusnya masuk. Jadi kapten harusnya ini. Kenapa Rebic nggak bisa masuk? Enggak bercanda. Nah. Karena sejak musim lalu sih ya, sejak musim lalu ini Ante Rebic banyak diganggu cedera. Sering sekali absen. Di Milan juga walaupun tampil bagus setiap kali main, tapi lebih sering sebagai pemain pengganti yo. Jadi memang harus diakui dia kalau bersaing dengan pemain-pemain lain, sebut saja yang main juga di Liga Italia lah, si Mario Pasalic lah.
sama Vlasic ya. Itu udah kalah dia dari segi kebugaran, dari segi ya performa gitu ya, karena menit bermainnya kurang banyak. Ya, karena memang persaingannya Dan dia adalah cedera Nikola juga Vlasic gitu. dari Torino Ya. dan Mario Pasalic dari Atalanta di posisi sama dari Rebic. Tapi kalau menurut gua ya sebetulnya harusnya Rebic tetap diangkut ya untuk bisa sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di Italia atau di luar negeri. Ini sebetulnya satu modal penting yang sangat-sangat bagus buat tim Kroasia. Karena misalkan tidak terlalu banyak bermain, tapi bagaimana keberadaan dia di tim akan sedikit membawa satu kekuatan mental buat pemain-pemain lainnya. Tapi itu sudah satu keputusan dari pelatih Kroasia ya. Tapi bagaimanapun ini adalah pemain yang sangat-sangat oke menurut gua. Oke, jadi kita sepakat bahwa tidak terlalu besar maksudnya tidak kehilangan dari Kroasia ya. Ya, biasa aja. Oke. Ini menuju ke lini depan. Firmino, ini apes banget Firmino ya. Iya, ini karena sempat Brasilnya ribut lagi ya kemarin. gila. Iya. Gimana, bro? 9 penyerang Brazil nih, Iya. menurut gua Ampun sangat dah. mengerikan. Kalau perlu 26-26-nya penyerang itu bisa itu. Brasil bisa itu. Iya. Dan lagi pula Firmino juga nggak selalu jadi pemain inti di Liverpool. Jadi gitu. ya ini seperti itulah. Jadi menurut gua pilihan Tite masih agak ya wajar lah, bisa dimaklumi, bisa dipahami bagaimana. Menurut gue ya ini masalah kalah saing aja lah dengan tim pemain-pemain penyerang Brazil lainnya. Luar biasa lah saat ini Brazil. Ada Jesus, ada pokoknya Neymar pun sebetulnya bisa menjadi satu pilihan yang sangat oke. Jadi di depan ya timnya memang kalah saing. Tapi kalau gue lihat cuma 3 pemain saingannya Firmino untuk nomor 9. Ya, Jesus. Jesus, kemudian Rodrigo, sama Richarlison. Ya, Richarlison tampil oke menurut gua. Ya. Tetap aja. Soalnya Firmino itu oke di Liverpool nggak terlalu saat musim ini kan orang pasti ngelihatnya pelatih itu musim ini, bukan musim-musim kemarin-kemarin, tapi kan bagaimana mungkin secara 10 pertandingan terakhir atau berapa pertandingan terakhir, mungkin sekarang 15 pertandingan terakhir misalkan ya di Liga Inggris. Dan menurut gua Firmino tidak memenuhi ekspektasi yang oke menurut gua dari pelatih. Jadi gak di bawah juga nggak apa-apa ya. Kebanyakan. Makanya gue bilang apes aja gitu. Dia angkatannya lagi bagus banget. Iya, benar. Gimana, Bet? Iya, ini kan kemarin waktu ada pengumuman skuadnya Brasil, ini yang diributkan adalah kenapa Firmino yang nggak dipanggil, Richarlison yang dipanggil. Itu ya, 2 perbandingan itu. Yeah. Tapi kalau menurut gua Richarlison ini malah bisa memberikan dimensi lain di penyerangan Brazil gitu ya. Dia nggak nyetak gol sebanyak Firmino di musim ini, tapi dengan postur tubuhnya, dengan kekuatan dia berduel di lini depan, dia mungkin akan memberikan dimensi lain gitu ketika Brasil nanti butuh gitu. Ketika mereka dengan Gabriel Jesus buntu, dengan Rodrigo buntu, dengan Neymar buntu, mungkin Richarlison ketika masuk bisa memberikan ini baru. Mungkin Brasil bisa main bola jauh gitu ya, ngincar kepalanya Richarlison di kotak penalti. Walaupun itu bukan caranya Brasil banget gitu, tapi dalam kondisi terdesak kan bisa aja gitu. Jadi kalau Firmino, kalau gue lihat mungkin masih setipe dengan Gabriel Jesus, dengan Rodrigo, dengan Neymar gitu ya. Dari postur tubuh maupun gaya main agak mirip gitu. Makanya kalau menurut gue agak beralasan juga kalau Tite lebih memilih Richarlison. Karena menurut gue ya betul, dia ini bisa memberikan dimensi lain gitu. Pilihan lain buat Brasil kalau nanti menemui kebuntuan. Walaupun nanti kayaknya nggak buntu-buntu sih. Enggak Brasil sih ya. Mungkin 9 penyerang tadi. Ya, sekarang dia udah banyak banget strikernya dan mungkin Firmino salah tim kali ya. Gitu ya. Karena di situ ada Mo Salah maksud gua. Jadi Mo Salah lebih menonjol. Ya. Oke, ini satu pemain yang juga menarik ketika Inggris hanya menyertakan 2 striker nomor 9. Callum Wilson dan 3 ya. Rashford, Callum Wilson sama Harry Kane. Harry Kane udahlah pasti. Udah pasti. Ivan Toney ini lagi bagus bersama dengan Brentford. Apakah memang karena timnya tidak terlalu besar tidak dipilih? Enggak, maksud gue sekali lagi, ini salah satu yang masih gue anggap wajar dari pelatih Southgate. Bagaimanapun Harry Kane, ini wajar ya? Ya wajar menurut gue sih. Harry Kane sedang oke-okenya dengan 12 gol, 15 pertandingan di Spurs. Ini menandakan bahwa dia tetap menjadi pilihan utama dan juga sebagai kapten. Rashford di MU meskipun ya tetap tampilnya tidak terlalu menggembirakan banget, tapi tetap masuk gua di atas Tommy. Jadi apapun yang sekarang dipilih oleh Southgate, menurut gua masih merupakan satu keputusan yang oke lah. Masih bisa dipahami karena bagaimanapun 2 strikernya atau 3 striker tadi tetap masih di atas level ini.
Oke, dulu. Iya, kalau gue lihat sih ya striker yang lain selain Harry Kane nggak bakal main kan? Iya kan? Percuma juga kan? Ya paling main 5 menit terakhir, 10 menit terakhir gitu ya. Pak Rashford mungkin tapi digeser ke kiri. Rashford masih lebih besar peluang yang main karena dia bisa jadi pemain sayap gitu. Nah, sekarang cadangannya nggak penting-penting banget sebetulnya. Beneran. Paling nanti pertandingan ketiga grup ketika Inggris mungkin udah menang 2 pertandingan pertama baru dimainin tuh. Ya siapapun yang main, Callum Wilson atau Ivan Toney nggak masalah gitu. Jadi atau untuk ini ya, ngabisin waktu gitu. mungkin lempar koin sih Southgate itu. Siapa ya? Udah. Wah, ini coret. Tapi karena sebetulnya Harry Kane yang tapi sebenarnya dia punya prospek sebetulnya ya. Iya, buat kedepannya. Ya, untuk ke depan boleh lah. Yes. Nah, kalau itu 11 pemain inti, ada satu, kita lihat cadangannya. Misalnya kalau pemain bola kan ada cadangannya dong. 5, kita ambil 5 ya. Ini Gabriel Magalhaes di lini belakang dari Brazil. Kenapa tidak masuk? Padahal di Arsenal dia top performa. Ya, ini juga aneh juga kalau menurut gua karena justru Tite malah memilih Dani Alves dan Thiago Silva yang udah tua banget. Tapi memang harus diakui Thiago Silva belum menurun banget sih ya. Masih lumayan lah penampilannya. Mungkin Tite lebih yakin gitu, lebih yakin kepada pemain yang udah terpercaya sama dia selama bertahun-tahun gitu. Walaupun memang harus diakui kalau menurut gua agak kaget juga ketika Gabriel tidak masuk. Ya karena faktanya Arsenalnya bisa nomor satu beberapa kali dia clean sheet gitu ya. Cetak gol lagi. Nah, ini agak aneh juga sebetulnya. Kalau gua ngeliat itu tadi masalah ketersediaan tempat. Banyak banget Brazil sekarang. Oke lah Thiago Silva, oke lah Gabriel, oke di Arsenal. Tapi kembali lagi, sekelas Piala Dunia membutuhkan kembali lagi satu pemain yang bisa menjadi pemimpin. Di Brazil siapa sekarang? Thiago Silva tetap aja walaupun dia sebagai kapten masih selevel dengan Marquinhos atau misalkan bisa digeser juga sama secara wibawa dengan Neymar. Nah, kalau misalkan ada Daniel Alves, ini kan satu pilihan bagaimana sebetulnya Tite ingin mengangkut satu pemain yang ingin dijadikan satu pemimpin di situ, biar nanti misalkan ada pemain yang memiliki ego berlebih, nah itu bisa dinetralisir oleh pemain yang memiliki satu senioritas yang sangat tinggi. 37 tahun dan bermain di liga yang menurut gua sudah tidak oke lah Dani Alves, tapi diangkut. Menurut gua satu-satunya alasan Tite mengangkut adalah seperti itu. Mentor untuk apa istilah kata ya, menetralisir keadaan di ruang ganti. Ini sangat penting loh. Bagaimana dulu seorang pelatih aja bisa dikudeta di Argentina, ingat gak Piala Dunia 2014? Betul. Itu mengerikan sekali, makanya muncullah Dani Alves oleh Tite. Iya, itu bisa terjadi karena ini dia sosok pelatih sosok pemain yang bisa menetralisir di ruang ganti. Iya, betul. Minimal kan, ayo, semangat. Dihormati lah sama pemain yang lain. Oke, berikutnya Mats Hummels. Ini kurang senior apa, tapi lebih memilih Sule dengan Andre Taulani. Niklas Sule maksud gua, Niklas Sule dengan Antonio Rudiger. Ya salah klub si Hummels. Salah klub ya kan ini kayaknya sih kan poros Bayern Munchen nih, Jerman nih, timnas Jerman. Kita lihat andalannya dari belakang sampai depan Bayern Munchen semua kan. Ya namanya pelatihnya mantan pelatih Bayern Munchen kan, Hansi Flick kan. Ya kayaknya ya apa saja bela bukan kalau dia masih di Munchen kayaknya dipanggil sih. Atau emang lagi-lagi regenerasi ya di lini belakang. Ya itu juga sih. Selain regenerasi kan Hummels memang sudah generasi lewat banyak ya sebetulnya ya. Udah 3 Piala Dunia ya Hummels kalau nggak salah. 3 Piala Dunia. Dan ada Rudiger di situ menurut gua sudah bisa maksudnya menetralisir ketiadaan Hummels dan pemain-pemain muda lainnya di lini belakang Jerman juga menurut gua cukup bisa diperhitungkan lah. Maksudnya tidak terlalu kalah kelas banget dengan Hummels. Jadi menurut gua tidak dipanggilnya Hummels oleh Hansi Flick masih oke lah, masih oke menurut gue. Kalau Lucas Digne karena cedera ya tidak dipanggil. Kalau tidak cedera pasti akan dipanggil ya di tim nasional Prancis. Tapi ya nggak tahu juga karena back kirinya kan udah bejibun banget karena ada Lucas Hernandez, ada Theo. Jadi kalau sama Theo ya susah lah. Nggak bisa kita bandingin lah. Iya, emang bagus emang. Gua akui itu salah satu back bagus di Serie A. Oke, berikutnya ada pemain tengah ya, Korea. Ini Korea di Argentina tidak dipanggil. Apakah memang lagi itu dia tempat? Kalau Lo Celso mungkin cedera, tapi biar gimana pun kan sebetulnya lini tengah Argentina masih cukup oke lah. Maksud gua bukan suatu kehilangan yang sangat berat dari Scaloni. Karena biar gimana pun Argentina nih calon juara lah dengan lini tengah yang sangat bagus. Iya, lawannya cuma Brazil menurut gua. Jadi kehilangan Korea atau Lo Celso masih oke lah.
Iya, Hadi mas semangat ini Argentina banget. Iya, benar. Sepakat sih gua karena ya mewah banget sih. Ya. Skuadnya Argentina ya mirip sama Brasil, mewah gitu. Dan udah terbukti kualitasnya dengan rekor tidak terkalahkan mereka 35 pertandingan. Iya, 30 pertandingan. Nah, itu kan membuktikan bahwa tim ini memang udah solid gitu. Jadi Nggak butuh lah Korea. Iya, kayaknya nggak terlalu butuh banget karena kualitasnya udah terlalu banyak gitu ya. Yes. Justru yang kekhawatiran Argentina adalah ya ini kondisi pemain-pemainnya ini fit apa enggak gitu. Messi masih agak sedikit cedera, Dybala juga gitu ya. Di Maria juga baru aja pulih dari Juventus sehingga itu yang masalah utama buat Argentina sekarang tuh itu. Oke, satu pemain terakhir yang tidak dipilih atau tidak dibawa adalah Gerard Moreno, salah satu striker andalan number 9 bagi Spanyol. Tapi justru pelatih Enrique lebih milih Morata dan juga Ferran Torres. Bagaimana? Morata menurut gue masih pilihan yang sangat bagus di tim nasional Spanyol setelah hilangnya generasi-generasi sebelumnya. Menurut gue pilihan Enrique untuk pemain ini tidak terlalu buruk. Ya, jadi Gerard Moreno nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Iya, betul sama. Ya sama dengan gaya mainnya Spanyol ya. Mungkin pemain seperti Gerard Moreno ini kurang tepat gitu buat tim ini. Setuju. Iya, betul. Justru Justru lebih penyerang sayap atau pemain yang dari lini kedua itu yang lebih berperan. Okay. Ferran Torres itu ya lebih kayaknya lebih berfungsi di sistemnya si Enrique ini. Oke, itu pemain-pemain dari Tes Pro TV yang kita angkat yang memang tidak berangkat karena tidak dipilih atau karena cedera. Nah, berikutnya adalah menurut kalian sebutkan 2 atau 3 pemain yang akan menjadi bintang bersinar di Qatar 2022. Itu kalau bintang bersinar ya pasti Messi, Neymar. Udah pasti. Lo bukan masalah bosan dan masalah bosanan dan itu lagi. Biar gimana pun Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo masih menjadi satu pemain yang perlu diperhatikan di Piala Dunia. Di luar pemain-pemain muda lainnya. Tapi pemain muda lainnya siapa? Ya siapa kayak Vinicius. Ya bisa. Belum oke lah. Atau misalkan Pedri atau Gavi, tetap aja menurut gua butuh satu bukti bahwa mereka bisa tampil di Piala Dunia untuk bisa menggelegar. Biar gimana pun Piala Dunia ajang atau kontes di mana mereka membutuhkan satu nyali besar dan kekuatan besar untuk menjadi pemain-pemain hebat. Pemain bintang di atas bintang. Di atas bintang. Itu ya. Iya. Di atas bintang. Bintang, tapi kalau belum super bintang, belum bisa mega bintang lagi kan? Itu dia. Messi masih tetap menjadi satu pemain yang paling hebat. Oke. Untuk lo, dia 3 pemain tua nih yang disebutin. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Ya kalau Cristiano Ronaldo dan Messi kayaknya sih hampir semua orang menantikan Piala Dunia yang hebat dari dua orang ini. Karena ini Piala Dunia terakhir mereka. Ini pembuktian GOAT-nya tuh benar-benar bisa mendapatkan trofi Piala Dunia apa enggak gitu. Kemudian jalurnya. Kan orang udah berangan-angan nih finalnya Argentina lawan Portugal. Karena jalurnya tuh bisa ketemu memang mereka. Kalau misalnya mereka jadi juara grup ya dan lancar terus mereka bisa ketemu nih di final Argentina dan Portugal. Bayangin kalau Argentina Portugal benar-benar ketemu di final. Tapi karena Portugal udah nyusul duluan, bro. Ronaldo dan Messi bertarung ini juga pasti akan ditunggu-tunggu. Ya gue sepakat sih bahwa kita akan menunggu Ronaldo dan Messi sih. Kita berharap sebagai penggemar sepak bola yang netral pun gitu ya. Pasti punya keinginan melihat salah satu dari mereka itu mengangkat trofi Piala Dunia. Karena itu sebuah puncak kulminasi lah buat karir mereka, pembuktian mereka bahwa mereka benar-benar bisa menjadi juara dunia. Jadi sepakat sama Hadi bahwa masih nama itu ya? Masih. Terakhir ya. Ini era kita hidup di era Ronaldo dan Messi ya. Ronaldo dan Messi. Oke, kita akan melihat apakah nama-nama itu yang akan menjadi nama-nama yang akan kita lihat di layar kaca tentunya sepanjang bulan November hingga Desember nanti. Jadi apakah Hadi tadi mengatakan hidup Messi? FIFA Ronaldo. Lu Australia siapa lu? Spanyol gua, arisan gua dapat Spanyol. Spanyol. By the way, ini baju Australia tahun berapa ya? Enggak tahu. Ada 5.000. Boleh dikit Australia. Siapa jagoan di Australia? Enggak tahu, gua juga udah enggak tahu sekarang. Dulu tahu Tim Cahill. Fitmar. Mark Viduka dulu tahu, sekarang nggak tahu udah siapa. Matthew Ryan, penjaga gawangnya. Nih, gue bacain nih, Matthew Ryan. Matthew Ryan adalah penjaga gawang yang saat ini main di Copenhagen. Terus kalau lihat lagi dari Caps,
Milos Dejenet. Siapa lagi nih? Oke, tengahnya Aaron Moy. Oh, Aaron Moy, boleh lah. Main Celtic dulu, pernah main di Liga Inggris lama ya. Nah, strikernya kita baca pemirsa, kita lihat siapa? Gue juga nggak tahu ini. Main di Melbourne City. Ya ini KFC 73. Jadi lu salah ya, ini jangan lupakanlah tim-tim seperti Australia. Kita ngomongin Brasil, Argentina, padahal ya tim seperti Australia, kemudian Senegal gitu ya, dia harus kita perhitungkan lah. Ya, kita ini ya Asia Pride ya. Asia Pride. Oke, terima kasih Adi Gunawan. Terima kasih. Siap. Thank you. Sampai ketemu, sehat selalu, dan jangan lupa tentunya saksikan live reaction sepanjang Piala Dunia 2022 hanya di T10 TV. Kali ini di atas bintang akan kembali di episode berikutnya. Tidak Grosan Out. Bye.